Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Allah yang sudah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga kalau kita mau mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, mustahil kita dapat menghitungnya karena banyaknya. Namun demikian, marilah kita tetap harus cerdas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu langgeng, agar nikmat itu bertambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan ditambah lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kufur. Kalau kufur, ingat bahwa azab Allah itu dahsyat, pedih. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kehambaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ini materi ini insyaallah ada kaitannya dengan yang saya sampaikan terlebih dahulu. Sebab ini adalah kalau kita mau membuat schedule, mau jadwal, dan memang hidup kita ini harus terencana, hidup kita ini harus terjadwal. Jadi hidup itu tidak sekedar bernafas, kemudian setelah itu kita wafat selesai, tidak seperti itu. Tapi nanti ada hisab, ada perhitungan. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan melangkah nanti seorang hamba dari kuburannya masing-masing untuk menuju mahsyar, kecuali akan ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Yang pertama, min umrihi fima abnah, umurnya berapa tahun hidup di dunia. Hidup 10 tahun, hidup 20 tahun, hidup 30 tahun, 100 tahun, bagi Allah sama saja. Mungkin lebih pendek umurnya itu lebih baik. Wafat hari ini kalau penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari wafat hari esok. Meninggal hari ini lebih baik dari meninggal tahun depan. Kalau kita menjalani hidup dalam 1 tahun monoton begitu saja, tidak terencana, tidak terjadwal, lebih baik hari ini. Makanya para jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat Rasul begitu dia menghadapi peperangan, yang diharapkan itu mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Ada seorang panglima perang, Khalid bin Walid, dia setiap pertempuran sudah diniatkan, kalau Allah menjemput pada peperangan hari ini, bersyukur, alhamdulillah, sebab besok belum tentu ikut berperang lagi, dan itu sudah ada jaminan. Dan ternyata Allah tidak menghendaki itu. Dia wafatnya di atas tempat tidur. Jadi beberapa pertempuran, maka itulah bahwa wafat itu, ajal itu Allah yang pegang, bukan kita. Para jamaah rahimakumullah, akan ditanya 4 hal. Yang pertama tentang umur, sudah dihabiskan untuk apa? Apakah hanya biasa-biasa saja begitu, tidak dipakai ibadah? Kemudian tentang jasad, min jasadihi fima ablah, jasadnya dari kecil dilahirkan tidak bisa apa-apa, dia celentang, terus tempurung, merana, kemudian sampai tua sudah dipakai apa? Semuanya dicatat, bukan per tahun,
bukan per bulan, bukan per hari, bukan per jam, per detik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita barusan berapa detik dicatat. Kita melamun, kita nonton TV, kita tidur berapa detik. Kalau kita umur kita 60 tahun, kita tidur 8 jam. 8 jam itu sepertiga hari. Nah, kemudian kalau 60 tahun berarti kita tidur 20 tahun, sepertiga hidup. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, wa an malihi, tentang hartanya dari mana kita dapatkan, dihitung oleh Allah. Oh, ini dari gaji, oh ini dari nyopet, oh ini dari nipu, oh ini itu ada hitung-hitungannya. Dan dipakai untuk apa? Ada yang halal pendapatannya, tapi pengeluarannya haram. Ada yang halal, kemudian pengeluarannya juga diridhoi oleh Allah. Ada yang tidak halal, umpamanya hasil korupsi, kemudian dipakai sedekah. Ada hitung-hitungannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian tentang ilmunya, tentang umur, tentang fisik, kemudian tentang harta dan perkara ilmu. Apakah setiap ilmu yang kita dapatkan sudah diamalkan? Semuanya lengkap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu ibadah harian. Jadi setiap hari harus ibadah. Apa dasarnya? Payung hukumnya? Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 56 kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kami ciptakan jin dan manusia tugasnya kecuali ibadah. Jadi jalan ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, berkeluarganya ibadah. Mohon maaf, hubungan suami istrinya ibadah. Semuanya harus punya nilai ibadah. Diamnya beribadah, membacanya ibadah. Semuanya. Kaki tidak melangkah. Seorang abid, seorang ahli ibadah tidak akan melangkahkan kaki kalau tidak jelas tujuannya. Kalau tidak akan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tangan tidak akan melenggang kalau tidak jelas untuk apa ini tangan. Bacaannya yang dia lihat, semuanya itu harus mengandung nilai ibadah. Pendengarannya seperti pengajian pada pagi hari ini adalah konsumsi telinga, dan ini menjadi ibadah. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebab kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk apa-apa kecuali untuk ibadah. Semuanya untuk ibadah. Kalau kita urut dari bangun tidur, para jamaah rahimakumullah, kalau kita bangun tidur, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Ketika bangun tidur, ada orang yang langsung mandi atau ngambil air wudu. Sebab apa? Firman Allah, wa minal laili fatahajjad. Pada malam hari itu ada waktu tahajud, waktu bersujud, waktu sholat, dan ini luar biasa. Saya sering menyampaikan Allah akan turun sepertiga malam akhir ke langit dunia dan akan melihat setiap rumah, setiap orang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah untuk memperhatikan orang. Oh, ada yang sedang masih tidur, oh ada yang di jalan, supir angkot, oh ada yang mau ke pasar, jam 2 ada yang mau ke pasar. Nah, kemudian ada orang yang sedang mandi, ada orang yang sedang wudu, ada orang yang sedang sholat. Semuanya tercatat, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. CCTV Allah itu sangat tajam.
belum lagi raqib atid mencatat. Nanti kok cocok apa yang diperhatikan oleh Allah dengan laporan dari pencatat amal raqib dan atid. Para jamaah rahimakumullah, mulai bangun tidur kita kita doa bangun tidur, itu sudah ibadah. Begitu bangun sudah ibadah. Kemudian kita ke kamar mandi, kemudian kita sholat, itu sudah ibadah. Usahakan sebelum subuh sudah ada di masjid. Tadi kecuali yang azan saja itu sebelum subuh. Nah, tapi setelah subuh ya asal-asal sholat subuh berjamaah itu alhamdulillah sudah terpenuhi ibadah kita. Jadi sebelum subuh kita sudah melangkah. Langkahnya akan dianggap ibadah. Langkahnya luar biasa ini. Ibadah yang luar biasa. Langkah menuju masjid. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali melangkah yang ada ridha Allah. Melangkah untuk silaturahmi, melangkah ke masjid, ke majelis taklim. Ada orang yang meninggal kemudian asal tidak COVID-19 saja. Nah, itu dia itu luar biasa pahalanya. Kata Rasulullah, siapa orang yang memandikan mayit, yang mengkafani mayit, yang menyolati mayit, yang mengiring ke lubang kuburnya, itu akan mendapatkan pahala 2 kirot. Kirotoni. Kata para sahabat, 1 kirot berapa besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, 1 kirot itu sama dengan gunung yang paling besar. Kalau di Madinah ada gunung Uhud, di kita ada gunung Gede. Sebesar itu pahalanya. Nah, kalau 4 yang kita lakukan berarti 2 kirot, 2 gunung besar. Jadi setiap momen itu disiapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur. Nah, kemudian kita sholat. Kemudian kita yang tadi disampaikan hadisnya hasanun shahihun. Hadis ini sangat sahih sekali dari Anas bin Malik. Man sholal fajr, siapa orang yang sholat fajar. Nah, kita sebelumnya ada qobliyah fajar. Mohon maaf para bapak, sebetulnya tidak ada qobliyah fajar. Ada sholat sunat fajar, bukan qobliyah subuh. Tidak ada qobliyah subuh, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada ba'diyah subuh. Seperti tidak ada qobliyah asar. Yang ada adalah sholat sunat asar. Tidak ada qobliyah asar. Kenapa? Tidak ada ba'diyah. Kalau zuhur ada qobliyah. Kenapa? Karena ada ba'diyah. Maghrib, oke. Ada yang tidak melaksanakan qobliyah maghrib. Tapi bagi orang yang mau silakan. Kenapa? Karena ada ba'diyah maghrib. Isya ada qobliyah isya, ada ba'diyah isya. Tapi kalau subuh, kata orang Mekah, kata orang Arab, ini sholat sunat fajar, sholat fajar. Kata orang Indonesia, sholat subuh. Sama saja. Usolli, kalau yang suka usolli sunat al-fajr rakaat ini. Saya niat sholat fajar 2 rakaat, tidak ada qobliyah, tidak qobliyah. Usolli sunat subha, saya niat sholat sunat subuh, rakaat ini 2 rakaat, tidak ada qobliyah subuh. Kenapa? Karena tidak ada ba'diyahnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, sekarang sholat subuh seperti tadi, alhamdulillah imamnya luar biasa, nikmat sekali mendengarnya. Man sholal fajar, siapa orang yang sholat fajar fi jama'atin, syaratnya jamaah, berjamaah, bukan sendirian. Jadi kalau kita masuk masjid, terdengar azan atau iqomah, atau imam sedang sholat, kita datang masbuk, kita datang ketinggalan, sah itu berjamaah. Siapa orang yang sholat fajar berjamaah, Summa ada, kemudian duduk-duduk seperti kita ini.
mungkin saja fi zikrillah, zikir kepada Allah, zikirnya macam-macam. Silahkan baca Al-Quran, silahkan kita membaca tasbih, mungkin tahmid dan lain sebagainya, atau muzakarah, atau belajar ta'lim. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa sholat rakaataini, kemudian yang biasa kita lakukan sholat 2 rakaat, karena ka'ajir hajatin wa umratin, tadi sudah disampaikan pahalanya. Jadi kita naik haji tiap hari, umroh tiap hari, naik haji tiap hari, umroh tiap hari. 2020 tidak ada haji bagi orang yang di luar Arab, tidak ada haji. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu sampai isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, haji. Tiap hari dia haji, sempurna hajinya. Orang yang naik haji belum tentu sempurna naik hajinya. Mungkin saja ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi orang yang sholat fajar, menunggu duduk-duduk, apakah diam, apakah dia asal jangan sholat saja. Sebab tidak ada sholat pada subuh, kecuali kalau ada sebab. Kalau kita masuk ke masjid setelah sholat subuh, kemudian kita sholat tahiyat masjid, sah sholatnya karena ada sebab. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, bahwa kita diharuskan ibadah setiap saat. Kemudian dari bangun tidur ibadah terus, dan ini harus dilakukan. Kalau tidak, rugi. Banyak waktu kita yang sia-sia. Untuk apa kita hidup kalau tidak ada catatan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sekarang sholat sunat syuruk. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra rumhin au qadra nisfahu. Kalau matahari terbit kemudian sampai setinggi satu tombak, qadra rumhin, setinggi tombak, kira-kira dari ufuk itu 1,5 meter, au nisfahu atau 75 cm. Fa sholat rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat, imma biniyati sholatil isyraq alal qawli bi annaha baru sholatil duha. Itu bukan sholat duha, sholat isyraq. Jadi sholat isyraq itu bukan matahari terbit kita sholat, bukan, tapi sudah naik. Sebab ada anggapan bahwa orang yang beragama menyembah matahari, agama Shinto, itu pas matahari terbit, maka disitulah mereka menyembah. Nah, Islam itu naik dulu sedikit. Yang kita lakukan itu adalah yang sudah naik dulu sedikit, isyraq itu. Nanti ada 3 tempat, 3 waktu haram sholat. Haram sholat itu ketika ba'da subuh itu sampai matahari tinggi. Kemudian matahari ketika zawal ketika istiwa matahari di titik kulminasi, di ubun-ubun, itu haram sholat kecuali ada sebab. Kemudian nanti ba'da asar itu haram sholat. Nah, para jamaah rahimahullah, jadi kita sholat isyraq itu bukan ketika syuruk pas matahari terbit kita sholat, tidak. Itu naik dulu. Memang sudah di jadwal, ada tanda syuruk itu, padahal matahari sudah agak meninggi di atas ufuk. Jadi tidak begitu. Kalau kita tidak ada jadwal, tidak ada tidak dijadwalkan, kemudian kita di pinggir pantai, kelihatan itu kalau matahari terbit itu sunrise,
begitu matahari terbit kita tunggu sampai kira-kira setengah tombak 75 cm. Nah, itu kalau dihitung sekitar 1 jam 15 menit kurang lebih dari sholat subuh. Nah kemudian para jamaah rahimakumullah, karena yusolli duha sita rakatain. Memang begitulah kata Sayyidina Ali melihat rawa Aliun meriwayatkan Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karamullah aja annahu sallallahu alaihi wasallam yusolli duha sita rakatain fi waqtain. Karena ada Rasulullah yusolli duha, sholat duha sita rakaatin 6 rakaat fi waqtain, pada 2 waktu. Idza asyraqatis syamsu, apabila matahari terbit, nah wartafa'at, dan sedikit naik, koma wa sholat rakaatain, sholatlah 2 rakaat sesuai dengan hadis yang tadi. Man sholat sunat man sholat fajr fi jamaatin summa ada yadhkurullah hajjan wa umratan tamatan itu. Ini Rasulullah suka sholat duha 2 kali. Yang pertama isyraq, itu 2 rakaat. Kemudian wa kana fi rubis sama, dan ketika matahari sudah ada di 1/4 langit. Jadi ada titik kulminasi, ini sekarang jam 11.44. Kemudian ada setengahnya kira-kira jam 8. Kemudian 1/4-nya ya sekitar jam 6 sekian. Sekarang itu subuh semakin subuhnya semakin malam. Jadi matahari itu sudah terbit sejak awal. Kemudian para jamaah rahimahullah, kata Sayyidina Ali, Rasulullah suka sholat 2 kali. Yang pertama isyraq 2 rakaat, kemudian nanti sholat sunat duha. Bagaimana kalau kita melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha? Lihat jadwal sholat duha. Itu ada satu riwayat bahwa sholat duha itu lihat dari subuh. Kalau sholat subuhnya jam 4, maka sholat duhanya jam 6, 2 jam. Ada yang mengatakan 2 jam 10 menit. Kalau di kita jam 4.44 atau 45, jam 4.45 berarti jam 6. Kalau 2 jamnya jam berapa? Jam 6.45. Jam 4.45, 2 jamnya jam 6.45, jam 7 kurang 1/4. Itu sholat duha, itu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah kemudian para jamaah rahimahullah, seberapa banyak sholat duha itu rakaatnya? Sholat duha arba'an aw sitan aw samanian masna. Sholat duha itu boleh 2 atau 2 tadi sudah waktu isyraq. Kemudian sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Rasulullah membiasakan itu 8 rakaat. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, bagi siapa yang mau sholat yang lebih banyak, sholatlah. Faman sya'a falyastaksir wa man sya'a falyastaqlil. Kalau mau sholat banyak rakaatnya silakan sampai 8 rakaat. Tapi kalau mau sedikit jangan sampai tidak, minimal 2 rakaat. Kemudian yang dibaca silakan bebas surat yang dibaca. Tapi ada yang disunahkan itu yaitu sholat asyams, surat asyams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal laili, dan selanjutnya. Kemudian ayat yang surat apa itu rakaat yang keduanya surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja, dan selanjutnya. Maka itu bacaan sholat duha kita. Nanti mau itu lagi silakan, mau itu lagi sampai 8 rakaat.
Para jamaah rahimakumullah, itulah hidup kita mulai dari bangun tidur, belum makan, belum sarapan ini, masih sholat, masih ibadah, dan itu ma'surat itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisanya, sisa hidup kita dalam satu hari itu boleh dipakai apa saja, tapi jangan diam, harus bergerak, jangan mager. Apa mager? Malas gerak. Itu boleh melakukan 4 hal. Kata Rasulullah, kata Imam Al-Ghazali, al-ula wa hiya al-afdalu tasarruf tusarrifu fi talabil ilmi nafi'i fid din. Yang pertama adalah menggunakan waktu untuk belajar ilmu yang manfaat untuk agama. Kalau yang belajar, ya silahkan saja belajar. Belajar itu mungkin melalui virtual, belajar itu daring. Yang penting belajar. Biasanya kalau belajar itu ada murid, ada guru. Kalau tidak belajar, ngajar. Kalau tidak belajar, ngajar. Ngajar apa saja. Asal manfaat untuk agama. Kata Sayyidina Utsman, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan melalui Sayyidina Utsman, sebaik-baik manusia adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar Al-Quran, belajar qiraat, belajar menerjemahkan, memahami tafsirnya, kemudian mengamalkan, kemudian diajarkan lagi kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun. Nanti terserah itu mau ada imbalan. Ternyata setiap akhir bulan dia guru madrasah, dia guru agama. Apakah di SMA, apa di perguruan tinggi ada pelajaran PAI yang mau dicoret itu, kata Menteri Agama nanti tidak ada pelajaran PAI, nggak tahu hoax, nggak tahu benar itu. Padahal itu luar biasa. Kalau dia seorang PNS atau dia ngajar di sekolah favorit, di Al-Azhar umpamanya. Nah, kemudian dia mendapatkan imbalan. Kalau dia bekerjanya membaca Al-Qur'annya untuk mendapatkan imbalan, di akhiratnya nol. Tapi kalau dia ngajarnya untuk memanfaatkan ilmunya supaya anak-anak pandai membaca Al-Quran, sholatnya benar dan lain sebagainya, maka itu akan jadi pahala. Itulah mengisi kekosongan hidup setelah sholat subuh, setelah sholat duha, kemudian kita ngajar. Loh, kok saya punya imbalannya ini sampai 10 juta satu bulan? Oke, nggak apa-apa. Orang yang ikhlas itu bukan berarti tidak menerima imbalan, tapi yang dituju bukan imbalannya, tapi pekerjaannya. Saya bekerja ini, saya bekerja ini, saya bekerja ini. Seorang petani, saya anak petani, melihat bapak saya nyangkulnya itu luar biasa, ahli di dalam bertani. Nah, kalau bertaninya itu karena Allah. Nah, sebab kalau tidak mengajar nanti boleh bekerja apa saja. Nah, yaitu nanti akan ada pertanyaan, saya kalau belajar sudah kelewat, tapi kalau saya ngajar bukan profesi saya ngajar. Nah, itu bagaimana? Maka dengan cara yang lain supaya menjadi ibadah. Kata saya kepada bapak saya, Pak, sudah sajalah tanah itu dijual, sawah itu dijual. Kasihan. Kalau mau panen, ini padinya sudah merekah, padinya sudah bunting, datang hawa wereng, datang hawa hama, tikus dan habis. Kata saya udah jual aja Pak, profesinya ganti dengan dagang ya, dengan apa? Kamu mah bukan petani.
Bapak itu petani, banyak orang yang sedang menunggu beras. Artinya dia untuk makan itu harus dengan beras dimasak dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan orang yang mau makan, makanya Bapak menanam padi, bertani itu. Untuk keuntungan dari Allah katanya. Bisa untung, bisa rugi. Ruginya itu bibit, pupuk dan lain sebagainya. Kalau datang hama, itu rugi luar biasa. Tapi begitulah, menyandarkannya kepada takdir. Itu kan Allah yang menentukan. Itu luar biasa. Itulah petani asli. Jadi bukan imbalannya saja yang dia bukan memikirkan hasil, tapi memikirkan proses. Memang dalam segala sesuatu itu ada input, ada modal, kemudian ada proses, ada output, bahkan ada outcome. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi sisa waktu kita selain daripada ibadah mahdhah, sholat dan lain sebagainya. Sebab kata Rasulullah SAW, tidak ada ibadah rawatib, tidak ada ibadah rawatib dalam satu hari dari subuh sampai zuhur kecuali sholat duha. Tidak ada yang lain. Boleh sholat sunat sholat sunat mutlak, mau 100 rakaat, mau berapa rakaat. Tapi itu bukan dalam arti bukan mahdhah. Jadi tidak ditentukan rakaatnya. Silakan saja sebanyak-banyaknya. Boleh, silakan, boleh. Sebab kalau nanti insya Allah kalau tidak mengajar, maka boleh kita untuk dengan melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ajarkan apa? Ilmu yang manfaat. Kalau begitu ilmu agama saja tidak. Semua ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu apa saja itu akan berguna untuk agama. Itulah ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat itu? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi lahu hudan. Ada ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu yang man izdada ilman? Orang yang ditambah lagi ilmunya, ditambah lagi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah strata 1, strata 2 sampai doktor, sampai PhD. Ilmunya luar biasa. Dia menguasai dalam beberapa bidang ilmu. Kalau dia doktornya dalam ekonomi, tahu persis tentang ekonomi. Walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayah. Ilmunya tinggi, hidayahnya kering, nol, tidak dipakai untuk agama. Lam yazdad minallahi lahu hudan. Jadi ilmunya itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik ilmunya pas-pasan tapi menambah keimanannya, menambah ibadahnya, menambah ketakutannya. Sebab salah satu tandanya ilmu yang manfaat itu adalah al-ilmu nafi'u ma huwa yazidu bi khaufika min Allah. Salah satu tanda kemarin ilmu yang manfaat. Tanda ilmu yang manfaat itu semakin takut kepada Allah, semakin takut meninggalkan perintah Allah, semakin takut kalau dia melaksanakan larangan Allah. Allah sudah melarang, Allah sudah mengharamkan, bahkan najis hukumnya kalau kita minum minuman keras. Dia sudah doktor, tapi ketika ulang tahun, mungkin dirinya, mungkin keluarganya, ulang tahun suami istri pernikahan, dia minum minuman keras. Itu dia seorang dokter, bahkan seorang profesor. Kalau di Jepang itu seorang profesor, kalau ada keberhasilan
itu minum sake itu katanya untuk apa? Merayakan kesuksesan. Itu bukan dalam Islam, bukan merayakan kesuksesan, itu merayakan masuk ke dalam neraka, perayaan masuk neraka. Ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubin nafsika, dan menambah introspeksi diri. Jadi dia tidak tahu bahwa orang itu salah atau orang itu punya aib. Tidak. Bagi orang yang berilmu, ilmunya manfaat. Tapi dia sibuknya itu melihat kekurangan dirinya. Tadi sholat cuma berapa rakaat ya. Tadi saya sedekah, kok saya punya uang 100 juta, sedekah saya hanya 5.000. Bagaimana nanti perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekurangannya, selalu melihat kekurangannya. Hasibu qabla an tuhasabu. Dia selalu menghitung amalnya sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang abid, orang yang beribadah. Nah, para jamaah rahimakumullah, orang yang berilmu manfaat, wa yuqallilu min rabbatika fid dunya wa yazidu fi rabbika fil akhirah. Orang yang berilmu, ilmunya yang manfaat, dia selalu memikirkan kebahagiaan akhirat. Dia tidak sedikit sekali wa qalilun wa yuqallilu, dan sedikit sekali min rabbatika fid dunya, untuk mencapai kebahagiaan dunia. Jadi kalau makan di rumah makan di hotel berdua dengan istri bisa habis sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Dia berpikirnya, saya kenyang, makan enak, tapi bagaimana tetangga saja yang yatim? Lebih baik cari warteg. Mungkin saja. Jadi warteg itu cukup sekian belas ribu, sekian puluh ribu daripada jutaan, sisanya diberikan kepada yatim piatu. Sebab orang yang nanti ada al-qayyis, orang yang cerdas dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh makan, mungkin makanannya sama, tempatnya sama, tapi tujuan makan dan niat makannya berbeda. Antara orang al-qayyis, insyaallah bulan depan. Al-qayyis adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu kenapa dia makan? Saya berniat atau tujuan makan saya nanti supaya ketika sholat saya tidak kelaparan. Tapi orang bodoh, yang penting sesuai dengan seleranya, kenyang, udah selesai urusan. Makan, kenyang, selesai. Itu bodoh. Walaupun ahli dalam kimia, ahli dalam dalam atom dan lain sebagainya, dianggap bodoh oleh Rasulullah. Orang yang cerdas itu yang selalu memikirkan untuk orientasinya ke akhirat. Jadi makan saja, dari makan yang sederhana makan. Jadi makannya orang yang cerdas. Nanti kalau saya ibadah supaya tidak lapar, kecuali memang harus lapar puasa. Minumnya orang yang bodoh dengan yang cerdas sama, mungkin 1 gelas ini 1 gelas. Tapi orang yang bodoh hanya untuk menghilangkan haus dan dahaga. Tapi kalau orang yang cerdas, dia tidak akan minum kecuali dalam pikirannya atau tujuannya supaya sedang ibadah tidak kehausan. Berbeda. Dalam konteks makannya sama, yang dimakannya sama, tapi beda niat dan tujuannya. Nah, ini supaya hidup tidak sekedar hidup, tapi hidup mempunyai makna ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini sangat bermanfaat. Ada bukan orang yang cerdas itu yang tidak memperhatikan dunia. Dia sangat aktif mengkaji Al-Quran,
wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan akhirat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, jangan melepaskan, jangan lupa untuk kebahagiaan di dunia. Silahkan nikah, cari untuk makan, untuk minum. Jadi untuk mencapai akhirat, balance. Orang-orang yang mencari ridho Allah itu yang diisi dengan ibadah itu adalah balance untuk akhirat dan untuk dunia. Kemudian para jamaah rahimakumullah, orang yang kalau dia tidak bisa mengajar karena bukan profesinya, atau dia tidak bisa belajar karena umurnya, masa kita masuk SD sudah umur 60 tahun, dengan gurunya juga masih tua muridnya. Yang kedua, alla yaqdiru ala tahsilul ilmi nafi fiddin. Kalau tidak bisa menghasilkan ilmu yang manfaat untuk agama, walakin tashtagilu bizawafil ibadah, tapi dia sibuk ibadah, minat zikri, banyak zikir, banyak tasbih, banyak qiraatul Quran, sholat sunat, maka itu masuk min darajatil abidin. Itu termasuk derajat orang-orang ahli ibadah, wasiras sholihin, dan itu adalah mengikuti perjalanan orang-orang yang saleh, para nabi dan rasul. Para jamaah rahimakumullah, kalau tidak bisa mengajar, tidak punya ilmunya, tidak bisa belajar karena sudah usianya, ini belajar formal, jadi kuliah sudah terlalu tua, dengan seorang profesor juga lebih tua dia jadi mahasiswa. Nah, maka boleh menjadi ahlul ibadah, ahlul zikri. Ini juga dianggap wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sama saja. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin. Itu kalau tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti minal faizin, termasuk orang yang beruntung. Dan yang ketiganya adalah antasyagilu bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Saya tidak mampu untuk mengajar, saya tidak ada waktu untuk belajar, saya juga tidak bisa berzikir. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ambil jalan yang ketiga, antastagilu bima yasilu minhu khair, maka carilah jalan untuk kebaikan. Ilal muslimin wa yadkhulu bihi sururun, dan coba bahagiakan orang-orang yang beriman, membahagiakan orang yang beragama Islam. Jadi bagaimana cara membahagiakannya? Mungkin silaturahmi, mungkin membantu. Ada yang orang yang membutuhkan bantuan bantuan pemikiran, dia sedekah pemikiran. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa orang yang punya harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Kalau tidak bisa dengan harta, tapi dia punya tenaga, masih untuk madu, untuk nembok. Cari orang yang membutuhkan. Itu niatnya karena Allah, tapi ternyata digaji juga, ada upahnya, ya terima saja itu, asal tidak meminta. Kemudian apa saja kebutuhan orang lain dia penuhi. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Kalau dia punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Jadi apa saja bisa disedekahkan. Bahkan kata Rasulullah, at-tabassam sedekah, senyum saja sedekah.
bertemu, kata Agib itu ucapkan salam, sapa, senyum. Nah itu kan luar biasa ibadah, nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ketemu cemberut, kemudian tidak ngomong, tidak salam. Wah itu bahaya itu. Nah jadi kalau bertemu senyum, sapa, salam kan enak itu. Banyak teman yang seperti itu. Idkhalus surur ala qalbil muslimin shadaqah. Membuat orang bahagia, gembira, itu adalah salah satu sedekah. Ay yatayassaru bihil a'mal, atau meringankan. Nah, ada 4 ini. Yang keempatnya adalah mencari nafkah, mencari ilmu. Sudah lewat usianya, mengajar tidak punya dasar, bukan profesinya, maka silakan ibadah dengan ibadah yang lain. Juga nggak bisa bahagiakan orang lain, nggak bisa. Bagaimana? Jangan sampai nol ini. Satu hari ini kata Imam Al-Ghazali, cari nafkah. Mencari nafkah itu juga merupakan ibadah. Itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak sempet, ini nggak sempet, cari. Jangan sampai diam. Ini bagi usia produktif barangkali. Kemudian para jamaah rahimahullah, asal jangan mengganggu orang, menyakiti orang, asal jangan begitu saja. Jadi kalau kita pada hari ini tidak menyakiti orang, itu sudah merupakan punya nilai ibadah yang luar biasa. Tidak merugikan orang, tidak membenci orang. Ada orang yang selalu dia hanya pekerja biasa yang sibuk, OB mungkin, office boy, tidak sempat untuk belajar, tidak sempat untuk ngajar. Bagaimana ngajar? Dia tukang ngepel, kemudian tidak sempat silaturahmi, tidak sempat zikir, hanya yang bisa sholawat. Dia sholawat saja tuh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ada sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang ternyata dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau itu adalah mengikuti sunnah, kata Rasulullah. Man ahabba ala sunnati faqad man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mengikuti sunnahku, maka dia akan bersama-sama aku di surga. Ternyata ada seorang alim yang memimpikan dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketemu orang alim, ahli ibadah. Kemudian dia bertemu, apakah engkau tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasul? Iya, katanya, saya bermimpi dengan Rasul. Apa rahasiamu? Enggak punya rahasia apa-apa. Apa pekerjaanmu? Tukang ngepel? Apa yang suka kamu? Banyak sedekah? Tidak. Jangankan untuk sedekah, untuk keperluan saya juga ini sudah mepet. Maka kata orang itu, barangkali ada ucapan dan lain sebagainya, saya selalu sholawat yang pendek. Kata orang itu, kata pekerja itu, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, baca sholawat itu sunnah Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kata anak itu saja katanya, cuma membaca sholawat. Memang Rasulullah kalau bersabda itu begitu katanya, berarti itu hadis. Maka kata seorang alim, engkau sudah bertemu dengan Rasulullah dan engkau sudah mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi sekecil apapun yang manfaat, mari kita laksanakan dalam hidup ini.
sebab dari satu waktu ke waktu yang lain itu semuanya akan dianggap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu para jamaah rahimakumullah, kalau saya simpulkan bahwa hidup ini dari mulai bangun tidur ada sholat tahajud, ada sholat fajar, ada sholat subuh dan lain sebagainya, termasuk sholat duha. Kalau tidak bisa kalau ada sisa waktu, maka yang pertama tambahlah dengan ilmu yang manfaat, dengan belajar dan mengajar. Kalau tidak, maka ibadahlah dengan zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, silaturahmi, kemudian membantu orang lain. Tidak bisa juga usaha saja untuk diri sendiri, untuk keluarga, itu sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita baca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.